Saya ingin menanyakan tentang, karena ini harus dibereskan, akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi, eee, kurang dari, eee, apa namanya, jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira, honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak, jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan, gaji setara P3K, Pak. Kemudian, pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas, pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak, yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin, demikian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu sekalian dan, ini menarik beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan ada yang beberapa hampir sama nanti saya juga akan dibantu oleh, Deputi SMA nanti untuk, menjawab secara detail. Jadi pertama, kaitannya dengan, masalah penataan tenaga non-ASN. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle, yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian, tenaga non-ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan, apa namanya, formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah, kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan, regulasi yang ada. Dan ini tentunya, ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini, kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas, profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk, masuk, tenaga non-ASN. Jadi, saat ini kan kita, sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak, Presiden Joko Widodo, presiden sebelumnya, bahwa kita akan, untuk tenaga non-ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7, tenaga non-ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi, ternyata dari pemerintah daerah tidak, apa namanya, memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya, tadi ada beberapa pertanyaan kenapa, banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu tentunya kembali lagi kepada, formasi yang sudah disediakan oleh, atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang, para pegawai, atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga, apa namanya, kompetisi, kompetensi yang, misalnya, pendidikan dan sebagainya itu ditentukan, sesuai dengan yang diusulkan oleh, pemerintah, daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan, afirmasi yang sangat tinggi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya, eee, yang kita terima, khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di, BKN. Jadi yang di luar di BKN tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu ada beberapa yang di luar itu, karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan, data yang akan dimasukkan kepada BKN dan ini seluruhnya data nama itu sudah ada di tempat, kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas, 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa
bisa masuk ke dalam, formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Jadi memang, itu yang sudah kita lakukan dan selanjutnya tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan yang sisanya yang, tidak dipenuhi? Tentunya kami sedang menunggu, RPP, yang diusulkan oleh Bapak Presiden sudah diusulkan kepada Bapak Presiden, yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para, tenaga honorer ini akan, mendaftarkan kepada, formasi yang sudah, disediakan dan itu akan menjadi, formasi, P3K paruh waktu ya, Pak Abai ya, akan jadikan, formasi paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya, pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya, jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama sebagaimana saya sampaikan, mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi, pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi ya tadi menyampaikan itu sudah menjadi prioritas D4 Bidan Pendidik Klinis tahun 2023, Ekstak THK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022 dan itu yang akan menjadi, basic data yang akan kita gunakan untuk, penerimaan di database ASN dan, eee, kalau memang ini tidak kita selesaikan tentunya akan terus, bertambah, untuk tenaga, PHK, non-ASN ini. Kemudian yang berikutnya juga yang, diprioritaskan adalah tenaga non-ASN yang sering terdata yang didata di data non-ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan, kita masukkan ke dalam, PPK, paruh waktu. Kemudian, nanti yang untuk, apa namanya, masalah mekanismenya dan lain sebagainya nanti Pak Deputi SDM akan menambahkan secara lebih rinci. Namun kami juga ingin menyampaikan terutama untuk masalah perlindungan kepada ASN tentunya Bapak eee kami, sebagai pembina ASN, tentunya kami juga akan, terus-menerus akan memperhatikan apa yang menjadi arahan atau menjadi saran dari Bapak dan Ibu terkait dengan perlindungan, untuk para ASN. Selanjutnya, yang berikutnya terkait dengan masalah, guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya, Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita, apa namanya, sebaran guru-guru, itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang, guru-gurunya masih, banyak, kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu, tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam, apa namanya, formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya, bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang, dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang, tapi guru-guru itu nanti Menteri Dikdasmen juga akan, berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan, hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai masalah anggaran Bapak dan Ibu sekalian, masalah insentif dan lain sebagainya, kita tentunya juga sedang mempersiapkan RPP tentang, apa namanya, penghargaan, eee penghargaan dan pengakuan. Jadi setelah RPP ini nanti kita sedang menyiapkan RPP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada perbaikan dengan konsep baru terhadap, penghargaan terhadap, para ASN. Kemudian, selanjutnya juga kaitannya dengan, penempatan, tentunya, beberapa penempatan, guru tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan, para guru dan ini, kami akan, data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi
dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi, yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi, BKD-nya yang bersangkutan. Jadi, kami juga tidak bisa melakukan intervensi, memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya karena, ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh jadi, kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk, penyelesaian, non-ASN ini seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali, Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa, memberikan komunikasi yang baik bahwa, kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan, formasi karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh, Deputi apa Pak? Hah? Pimpinan Tambah pimpinan, sebentar, sebelum Ibu Menteri saya Bu Teras Narang, gimana Pak? sebelum Ibu Menteri menyerahkan kepada jajarannya, Mhm, tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah peran dan peranan dari daerah. mhm, Pertanyaan kami Bu, apakah di dalam rangka melaksanakan itu sudah ada NSPK-nya Bu, norma, standar, iya, prosedur dan kriterianya. Nah, kalau itu ada, nah itu yang menjadi pedoman kita mungkin Bu. baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Pak. Jadi untuk itu kita sudah banyak tadi dasar-dasar hukum yang sudah kita keluarkan Pak, Pak, Pak Teras Narang. Jadi memang itu, kita tentunya tidak melepas begitu saja, Pak. Kita sudah banyak peraturan-peraturan, Permenpannya, PP-nya dan sebagainya. Bahkan juga sosialisasi kepada pemerintah daerah kita lakukan secara masif, one on one, bahkan kita setiap hari kita selalu ada yang namanya coaching klinik, Pak. Untuk daerah yang memerlukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penerimaan ASN.